Dalam surpres yang kami terima disebutkan nama yang akan diajukan ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SE MAMSJ, dan nantinya tentu saja kami pimpinan DPR akan menindaklanjuti terkait dengan mekanisme yang ada di DPR untuk menugaskan komisi terkait atau komisi 1 untuk melaksanakan mekanisme terkait dengan pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru, yang mana nantinya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada tanggal 21 Desember dan memasuki masa pensiun sebagai TNI pada tanggal 1 Januari 2023. Artinya DPR masih mempunyai waktu yang cukup untuk kemudian melaksanakan semua mekanisme sesuai dengan mekanismenya yang ada di DPR untuk melaksanakan pengangkatan dan pergantian Panglima TNI yang akan datang sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan mekanisme yang ada, tanpa ada pun prosedur atau persyaratan mekanisme yang nantinya akan tidak dilewati. Jadi semuanya alhamdulillah insya Allah akan dilewati semua mekanisme sesuai dengan mekanisme dan perundangan atau undang-undang yang ada. Sesuai dengan pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden memang betul disampaikan paling lambat 20 hari tidak termaksud masa reses terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima TNI diterima oleh DPR. Kami DPR akan memasuki masa reses atau sidang penutupan pada tanggal 15 Desember 2022 yang akan datang. Jadi waktunya untuk bisa memenuhi semua mekanisme dan memenuhi semua prosedur dan sesuai dengan undang-undang yang ada masih cukup untuk dibahas sebagaimana harusnya. Dan karena DPR menerima surpres itu hari ini, maka waktunya pun masih cukup panjang, masih cukup lama untuk DPR bisa melaksanakan mekanisme yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan dalam surpres yang saya terima pada hari ini, surpres sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SE MAMSJ adalah siapa ya? Ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya. Adalah, wah kamu udah gak sabar. Itu mau ngirim duluan mereka. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya
bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya persilahkan Pak Pratikno selaku Mensesnek untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dikirimnya surprise terkait dengan pengangkatan dan pergantian Panglima TNI atas nama pemerintah. Silakan Pak Mensesnek. Terima kasih Ibu Ketua dan juga Bapak Wakil Ketua yang saya hormati. Saya tidak mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas komitmen Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua untuk memproses surat Presiden ini dalam waktu yang secepat-cepatnya dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup, tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ibu Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Kami harapkan sebelum itu sudah bisa diterima oleh Bapak Presiden. Saya kira itu Bu Ketua, Bapak Wakil Ketua, sekali lagi kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, foto Pak. Sebelah kanan. Gantian kiri. Atas Bu, atas. Yang atas. Izin. Oke, cukup. Ya, pemirsa, surpres Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa telah diserahkan dari Istana melalui Mensesnek Pratikno ke Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini, Senin 28 November sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam surpres Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, nama calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR adalah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Ini ada permintaan, boleh mengajukan pertanyaan. Mumpung semuanya komplit nih, apa? Yuk, yang mana? Ya, terima kasih Mbak Puan. Izin saya Firda dari Detikcom. Saya mau izin bertanya Ibu. Mohon izin Ibu. Jadi ini kan telah tadi dibacakan oleh Mbak Puan sendiri soal calon Panglima pengganti Jenderal Andika. Kemudian mekanisme setelah surprise diterima ini, penjadwalannya seperti apa Ibu? Karena kan tadi diharapkan oleh Pak Pratik juga sebelum reses sudah dikembalikan lagi suratnya. Izin. Ya kan dari surat ini diterima, kami hari ini tanggal 28, artinya masih ada 17 hari sebelum sidang masa penutupan tanggal 15 Desember yang akan datang. Jadi masih akan ada mekanisme sesuai dengan di DPR, Rapim, Bamus, kemudian menugaskan Komisi 1 untuk melaksanakan apa yang menjadi penugasan di Rapim Bamus. Kemudian tentu saja akan ada fit and proper, atau kemudian bisa juga dilakukan peninjauan atau lebih mengenal lebih jauh calon dari Panglima TNI, berkunjung atau bersilaturahmi dan lain sebagainya.
namun insya Allah akan selesai sebelum masa sidang penutupan tanggal 15 Desember. Itu mekanisme yang bisa saya ceritakan secara singkat. Oke, Ibu, ini kan juga RKUHP salah satu produk hukum di DPR yang ditunggu-tunggu masyarakat juga. Apakah ada kemungkinan nggak Bu akan disahkan juga Panglima yang baru dengan RKUHP? Ini nggak ada hubungannya antara akan disahkannya bersama atau diresmikannya bersama Panglima TNI dengan KUHP. Saya akan meminta komisi terkait dan tentu saja melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu terkait dengan KUHP. Jadi kita lihat dulu. Ada lagi terakhir satu. Bu Puan izin, Pak Pratik izin sama Pak Ludwig mau nanya soal usulan nama Pak Yudo yang diusulkan Pak Jokowi, pertimbangannya apa ya? Itu bisa disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Presiden, itu prerogatif Presiden untuk bisa memilih dengan pertimbangan. Tentu saja ada pertimbangan terkait dengan dipilihnya salah satu kepala staf angkatan, apakah itu laut, udara ataupun darat, yang kemudian nantinya akan menggantikan Panglima TNI hari ini. Jadi tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan, ya, kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta tanah air dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi semua syarat yang ada. Bu, satu lagi Bu, Anggi dari Medcom itu tadi. Bu, izin bertanya kapan rapat paripurna akan diselenggarakan untuk membacakan surprise pergantian Panglima TNI ini, Bu? Dan apakah sudah ada jadwal uji dan kepatutan kelayakan nanti, Bu, di Komisi 1? Terima kasih. Secepatnya, kan tadi saya sudah sampaikan sebelum penutupan tanggal 15 terkait dengan hal ini, pergantian Panglima TNI yang akan disahkan oleh paripurna DPR sudah selesai. Itu cukup? Izin Bu Puan mau menanyakan pertanyaan ke Pak Pratik. Ya. Izin Pak Pratik, saya Santi Dewi dari IDN Times, Pak. Saya ingin menanyakan apakah ketika menyerahkan surprise kepada Mbak Puan selaku Ketua DPR, Pak Presiden juga sudah menunjuk siapa kasal yang akan menggantikan Pak Yudo nanti. Terima kasih, Pak. Jadi belum, karena ini kan proses di DPR belum selesai. Jadi nanti secepatnya tentu saja Pak Presiden sudah menyiapkan, ya, saya rasa di beberapa calon, tapi tentu saja kami menunggu proses di DPR untuk pengangkatan persetujuan terhadap usulan calon Panglima TNI. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Yaitu tadi penjelasan mekanisme pergantian Panglima TNI, di mana ketika kemudian surprise sudah diterima hari ini pada 28 November, ada waktu sekitar 17 hari sebelum masa sidang DPR memasuki masa reses di 15 Desember 2022. Tadi Ketua DPR RI sempat kemudian menjelaskan secara singkat bagaimana kemudian mekanisme sampai nanti dilakukan fit and proper test dan penggantian Panglima TNI, di mana surprise kemudian akan dibawa ke Rapim Bamus untuk selanjutnya akan menyerahkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Komisi 1, dan hasil dari fit and proper test nantinya akan dibawa ke rapat paripurna.